Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat jumpa kembali di Sermon Today pagi ini. Baik, sebelum kita mulai perenungan firman Tuhan, baik kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan di pagi hari ini atas anugerah-Mu, jika Tuhan masih memperkenankan kami untuk mendengarkan sebahagian dari firman-Mu. Berkati hamba-Mu, berkati seluruh sidang pendengar yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah mereka boleh dan kami juga boleh melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari, sehingga menghasilkan buah yang besar. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema perenungan kita pada pagi hari ini, murah hati mendapat kemurahan. Adapun yang menjadi ayat firman perenungan kita, saya ambil di Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Saya bacakan untuk kita. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus, ayat perenungan ini merupakan salah satu ucapan berbahagia ketika Yesus berkhotbah di bukit, dan khotbah ini merupakan khotbah yang fenomenal karena banyak hal dari ucapan Yesus sepertinya bertentangan dengan akal sehat, dan khotbah ini juga sekaligus mengkritisi tingkah laku orang Yahudi saat itu. Khotbah Yesus di bukit ini juga merupakan fakta bahwa Yesus penuh dengan hikmat yang dibuktikan dengan takjubnya orang-orang banyak yang mendengarkan Yesus. Kata murah hati sangat sering kita dengar dalam perbincangan kehidupan sehari-hari. Bahkan kita sendiri sering memperkatakannya, bahkan melakukan tindakan perbuatan yang murah hati. Murah hati menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suka atau mudah memberi, tidak pelit, penyayang, dan pengasih, suka menolong, baik hati. Kemurahan adalah hal yang keadaan murah, kebaikan, kelimpahan. Itulah arti dari murah hati sendiri. Orang yang murah hati adalah orang yang melakukan karya belas kasihan, baik secara jasmani maupun rohani, yang membantu sesamanya tidak dengan maksud manusiawi, tetapi dengan iman, yaitu karena mengasihi Allah. Sekali lagi, karena mengasihi Allah. Orang yang murah hati juga adalah orang yang merasakan kesusahan orang lain, seolah-olah dia adalah kesusahannya sendiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus, untuk kita sampai dan menjadi orang yang berbahagia sebagaimana Yesus kehendaki, maka ada beberapa yang kita perlu pahami. Yang pertama, murah hati bukan berasal dari usaha kita, melainkan merupakan kasih karunia dari Allah. Firman Tuhan dalam Roma 9 ayat 15 sampai 16. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Roma 9 ayat 15 sampai 16 ini menyatakan secara jelas, kemurahan hati berasal dari kasih karunia Allah. Untuk itu, tidak ada alasan bagi kita orang-orang yang percaya untuk tidak bermurah hati, karena kita telah menerima dan mendapatkan kemurahan hati dari Allah.
Walaupun kita orang-orang percaya yang telah menerima kemurahan hati dari Allah, namun ada juga dan bahkan banyak orang-orang percaya yang tidak mau berbagi kemurahan hati dengan melakukan tindakan pertolongan, baik untuk tetangga maupun teman sekerja maupun sepelayanan. Mereka yang membutuhkan pertolongan, tetapi ketika kita berada di sana, kita sebagai orang-orang percaya yang telah menerima kemurahan Allah tidak juga melakukan pertolongan dengan murah hati. Kasih karunia Allah sehingga jangan disia-siakan, ya. Kasih karunia Allah itu tidak boleh dia sia-siakan, karena suatu saat Allah akan meminta pertanggungjawabannya. Firman Tuhan dalam Matius 25 ayat 31 dan sampai 46 tentang penghakiman terakhir, di mana orang-orang yang murah hati masuk dalam kerajaannya, walaupun mereka tidak menyadari ketika mereka melakukan pertolongan yang diberikan kepada orang lain, itu melakukan buat untuk Yesus. Karena itu dalam sesama kita, diri Yesus ada di dalam mereka juga. Yang kedua, murah hati adalah cerminan pribadi Allah. Firman Tuhan dalam Lukas 6 ayat 36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kita orang-orang percaya merupakan anak-anak Allah. Kita mengklaim diri bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita sebagai anak-anak Allah, tentulah kita mewarisi sifat-sifat dari Bapa kita, karena Bapa kita memberi teladan bagi anak-anaknya. Allah tidak pernah berhenti melakukan kemurahan hati bagi kita, karena itu adalah hati Allah sendiri. Pesan firman dalam Lukas 6 ayat 36 menyatakan bahwa kemurahan hati seharusnya mengikuti kemurahan hati Bapa. Kemurahan seperti itu tidak hanya bicara soal materi, tetapi lebih jauh lagi menyangkut banyak hal. Bahkan anugerah keselamatan pun diberikan kepada kita secara cuma-cuma melalui kematian Yesus Kristus. Kita harus selalu menyadari betapa banyak dan tidak terbatasnya kemurahan Tuhan yang telah kita terima, dan sudah seharusnya dan sepatutnya kita pun mencerminkan sikap yang sama dengan Dia. Cermin kemurahan hati Tuhan harus terlihat dan dapat dirasakan oleh sesama kita, sehingga mereka yang di luar dari diri kita bisa mengenal pribadi Allah yang ada di dalam diri kita. Murah hati itu adalah cermin pribadi Allah, dan salah satu produk dari kasih adalah murah hati, sebagaimana firman Tuhan dalam 1 Korintus 14 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak bermegah diri dan tidak sombong. Ketika kita melakukan perbuatan yang murah hati, maka kita juga telah melakukan kasih. Karena tanpa kasih tidak ada murah hati. Yang ada hanyalah kepura-puraan saja. Kita telah melihat bahwa kemurahan hati sesuatu yang sangat penting sebagai produk yang diwarisi langsung dari Bapa Surgawi, sehingga tidaklah mengherankan Dia melimpahi orang-orang yang murah hati dengan kemurahannya yang tidak terbatas. Kita yang mewarisi kemurahan hati Tuhan memiliki tanda-tanda. Yang pertama, orang yang murah hati selalu menolong sesama tanpa memandang latar belakang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, contoh dan teladan yang sangat menarik diberikan oleh orang Samaria yang murah hati
di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Di sana diceritakan mengenai seorang yang turun dari Yerusalem menuju Yeriko. Dalam perjalanannya ia bertemu dengan para perampok yang bukan saja merampas harta bawaannya, tetapi juga menyiksanya habis-habisan. Tinggallah ia di dalam kondisi sekarat, sendirian, terkapar di jalan. Dalam kondisi ini, kalau kita mengalami, hanya satu yang kita butuhkan, yaitu pertolongan dari orang lain. Ketika orang yang dirampas itu tergeletak sendirian, lewatlah imam yang sepertinya sedang buru-buru atau mungkin tidak mau terlibat. Ia melewati orang yang sekarat itu dari seberangnya. Ini menggambarkan bahwa imam adalah kelompok orang-orang para hamba Tuhan yang gembala-gembala, ya. Lalu ada orang Lewi yang juga melakukan hal yang sama. Orang Lewi berbicara tentang para pelayan, para pekerja di ladang Tuhan, ya. Orang yang seharusnya menjadi tombak terdepan dalam penyebaran berita kebenaran. Tetapi apa yang diceritakan di kisah, mereka tetap saja perilakunya sama. Kemudian yang ketiga, lewatlah orang Samaria. Dan kita tahu orang Samaria dengan orang Yahudi memiliki sejarah yang buruk, di mana orang Samaria selalu dibenci oleh orang Yahudi, karena orang Samaria itu bukanlah orang Yahudi asli. Mereka adalah orang Yahudi yang telah kawin dengan non-Yahudi, sehingga mereka dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Seharusnya orang Samaria ini tertawa puas melihat orang Yahudi yang sekarat di sana karena dirampok. Tetapi ternyata justru orang Samaria inilah yang menunjukkan kemurahan hati. Imam, orang Lewi, mereka hanya melihat begitu mengabaikan karena mereka merasa bahwa itu bukanlah teman mereka, bukanlah teman sekerjanya mereka, tapi mereka hanya melihat bahwa itu orang Yahudi. Ia menolong orang Yahudi ini tanpa memandang latar belakangnya. Inilah bentuk suatu kemurahan hati yang seharusnya ada pada kita, yang tidak terhenti hanya karena ada perbedaan-perbedaan seperti suku, ras, agama, atau golongan-golongan lainnya. Yang kedua, tandanya ialah orang yang murah hati tidak mengharapkan imbalan. Bapak Ibu yang terkasih, jika kita mengaplikasikan kemurahan hati berdasarkan sebab akibat atau berdasarkan untung rugi, maka kita tidak akan pernah mendapatkan pembenaran dari Tuhan. Memberi hanya karena membalas pemberian orang atau berharap diberi kembali, berbuat baik karena orang baik kepada kita, mengasihi orang karena mereka mengasihi kita, itu semua masih terlalu dangkal. Firman Tuhan Matius 5 ayat 46 mengatakan, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Ketika kita menolong atau membantu sesama dalam hati, dalam pikiran, masih mengharapkan imbalan, masih mengharapkan pujian, masih mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang tersembunyi, maka kita belumlah dapat dikatakan orang yang bermurah hati. Dan kita tidak mendapatkan upah dari Bapa di surga. Namun ketika kita menolong dan membantu sesama tanpa imbalan, tanpa melihat latar belakang, kita akan mendapatkan upah kemurahan dari Tuhan.
kita akan mendapatkan kebahagiaan sebagaimana firman Tuhan yang kita telah renungkan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Bapa di surga atas anugerah-Mu. Engkau telah memberikan kami penerangan lewat Roh Kudus-Mu untuk memahami firman Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.